Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul penerapan model CHOC Stratified dalam analisis faktor kesembuhan pasien tuberkulosis paru dengan dan tanpa interaksi. Sebelumnya, perkenalkan saya Laura Lestari dengan NPM F1A022046 dan rekan saya Yunita Haryani dengan NPM F1A02040. Dan Hisham Rahmatul Akbar F1A 021071. Oke, yaitu latar belakang. Tuberkulosis paru merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi beban kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun pengobatan telah tersedia, namun angka kesembuhan pasien TB paru masih bervariasi karena berbagai faktor klinis, demografi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka kesembuhan pasien TB paru dengan menggunakan model CHOC terstratifikasi. Model ini dipilih karena mampu mengakomodasi pelanggaran asumsi proporsional hazard dan memperhitungkan efek stratifikasi pada kelompok pasien. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan hasil antara model CHOC terstratifikasi dengan dan tanpa interaksi untuk mengetahui ada tidaknya efek gabungan yang signifikan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti usia, status gizi, ketersediaan obat, dan adanya penyakit penyerta berpengaruh signifikan terhadap waktu pemulihan pasien. Model dengan interaksi memberikan hasil yang lebih rinci dan dapat mengidentifikasi kombinasi faktor yang meningkatkan atau menurunkan peluang kesembuhan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan klinis dan perencanaan program pengendalian tuberkulosis yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya ada analisis survival. Analisis survival adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis waktu hingga terjadinya suatu peristiwa, seperti kematian atau kesembuhan. Tujuan utamanya adalah untuk mengestimasi distribusi waktu hingga peristiwa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tersebut. Metode utama dalam analisis survival meliputi Kaplan-Meier estimator yang memperkirakan fungsi survival dan menghasilkan kurva survival, serta modal CHOC proportional hazard yang menganalisis hubungan antara waktu hingga peristiwa dan variabel prediktor. Uji log-rank juga digunakan untuk membandingkan kurva survival antar dua kelompok. Selanjutnya yaitu model CHOC proportional hazard. Model CHOC proportional hazard disebut juga model CHOC karena asumsi proportional hazardnya yaitu rasio dari fungsi hazard dua individu yang berbeda adalah konstan atau fungsi hazard dari individu yang tak sama adalah proporsional. CHOC proportional hazard adalah model yang digunakan untuk menganalisis korelasi antara waktu survival dengan variabel yang diyakini bisa mempengaruhi survival time. CHOC proportional hazard tidak membutuhkan informasi perihal distribusi yang mendasari waktu survival dan waktu mengestimasi parameter regresi dari modal CHOC proportional hazard tanpa harus menentukan fungsi baseline hazard. Sementara itu, Herinya West dan Berlon menjelaskan bahwa tidak ada asumsi yang mendasari distribusi peluang waktu survival karena regresi CHOC bersifat semi-parametrik. Selanjutnya, fungsi survival. Fungsi survival kelangsungan hidup adalah besaran dasar yang digunakan untuk menggambarkan fenomena suatu peristiwa. Fungsi kelangsungan hidup dapat dilambangkan dengan ST, yang merupakan peluang seorang individu bertahan hidup lebih dari waktu. Untuk persamaan fungsi survival dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu fungsi hazard. Fungsi hazard dalam analisis kelangsungan hidup berfungsi untuk mengukur risiko atau probabilitas terjadinya suatu kejadian pada waktu tertentu. Secara singkat, fungsi hazard adalah laju kejadian instan pada waktu T. Diberikan bahwa subjek telah bertahan hingga waktu T. Fungsi hazard dilambangkan dengan HT. Fungsi ini didefinisikan sebagai kecepatan individu mengalami suatu peristiwa dalam selang waktu. Jika diketahui bahwa individu tersebut belum mengalami peristiwa tersebut sampai waktu untuk T.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu adalah metode dalam penelitian ini. Data yang digunakan itu merupakan data sekunder berupa rekam medis pada bulan September sampai bulan Desember tahun 2019. Pasien tuberkulosis di RSUD Aloi Saboe. Variabel yang digunakan adalah umur pasien, jenis kelamin, sesak napas, demam, batuk, serta riwayat penyakit tuberkulosis sebelumnya. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu sampling jenuh. Metode yang digunakan ini adalah regresi Cox stratifikasi dengan interaksi dan tanpa interaksi. Dalam menganalisis data menggunakan program R. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan pasien tuberkulosis paru menggunakan metode Cox stratified. Pertama, di sini mengidentifikasikan variabel yang relevan, termasuk variabel stratifikasi seperti usia, jenis kelamin, dan status gizi. Varietas lainnya yang dipertimbangkan meliputi riwayat pengobatan, kehadiran komorbiditas, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Kemudian model regresi Cox ini dikembangkan dalam dua skenario. Yang pertama, tanpa interaksi, dan yang kedua dengan memperhitungkan interaksi antara variabel. Kemudian data ini dikumpulkan dari rekam medis pasien tuberkulosis paru di rumah sakit selama periode tertentu. Analisis ini digunakan menggunakan perangkat lunak statistik seperti R atau TAS. Estimasi parameter dilakukan melalui metode maksimum, likelihood, kemudian diikuti dengan uji signifikansi menggunakan uji Lagrange untuk menilai pengaruh variabel dan interaksinya. Selanjutnya di sini hasil, di mana di sini ada analisa kurva Kaplan-Meier dan uji Lagrange. Dilihat pada gambar satu ini, kurva tersebut menginformasikan secara visual probabilitas survival akan semakin kecil jika semakin besar waktu survivalnya. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas seorang pasien tuberkulosis paru untuk tidak sembuh hingga waktu semakin kecil mendekati nol jika lama pasien tuberkulosis paru ini mengalami perbaikan kondisi klinis. Selanjutnya ini ada tabel dari hasil uji Lagrange dengan variabel jenis kelamin. Dapat dilihat di tabel itu bahwa memperlihatkan jumlah pasien yang masih dalam observasi atau belum sembuh yang keluar dari studi. Kemudian pada titik waktu tertentu. Pada awal pengamatan ini terdapat 607 pasien laki-laki dan 393 pasien perempuan. Jadi jumlah ini menurun secara bertahap hingga 0 bulan ke 60. Ini menunjukkan bahwa proses penyembuhan, dropout, atau kejadian lainnya yang akhiri waktu pengamatan pasien. Jumlah pasien pada titik waktu antara dua kelompok relatif seimbang. Ini mendukung bahwa kesimpulannya bahwa jenis kelamin bukan faktor penentu utama dalam kesembuhan tuberkulosis paru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Bang Hisham disilakan. Baiklah, untuk faktor lainnya di sini ada 7 faktor. Yang pertama itu variabel jenis kelamin, kemudian ada variabel usia pada gambar 3, kemudian ada gambar 4 itu sebenarnya bukan variabel usia, tetapi itu menunjukkan status HIV. Kemudian gambar 5 itu variabel gizi, dan gambar 6 itu berat badan, dan gambar 7 itu tinggi badan. Dan untuk grafik atau plotnya bisa dilihat di PPT ini. Lanjut. Kemudian untuk pengujian GOV, kami mendapatkan hasil pengujian asumsi proportional hazard dengan goodness of fit atau GOV, di mana variabelnya itu di sini ada usia 35 sampai 44 tahun, kemudian 45 sampai 54 tahun, usia di atas 55 tahun, dengan korelasi untuk 35 sampai 44 itu 0,035, di mana p-value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi keputusannya
gagal tolak H0, kemudian usia 45 sampai 54 dan korelasinya 0,041 dengan p value-nya 0,48, di mana keputusannya itu gagal tolak H0. Dan usia di atas 55 gagal tolak H0 juga. Kemudian untuk status HIV sama gagal tolak H0, dan gizi, untuk variabel gizi itu gagal tolak H0, jenis kelamin juga sama gagal tolak H0 dengan p value-nya cukup tinggi di atas 0,05. Kemudian ada berat badan dan tinggi badan juga gagal tolak H0. Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan dalam tabel sebelumnya, variabel yang diuji yang bisa saya sebutkan tadi memiliki p-value lebih besar dari 0,5, menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara residual Sonfeld dengan waktu untuk masing-masing variabel tersebut. Dan dengan demikian, keputusan uji adalah gagal menolak H0, yang berarti semua variabel tersebut memenuhi asumsi proporsional hazard. Lanjut. Untuk plot rasio, nilai p-value lebih dari 0,05 untuk variabel menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari variabel ini yang melanggar asumsi proporsional hazard, maka seluruh variabel ini memenuhi asumsi untuk dimasukkan dalam model CHOCS verifikasi atas variabel-variabel tersebut. Dengan gambarnya itu berada di gambar 8 seperti di dalam PPT ini. Selanjutnya di sini didapatlah kesimpulan dari berdasarkan hasil uji Lagrange dan analisis Kaplan-Meier tadi, ada beberapa variabel seperti jenis kelamin, status HIV, status gizi, berat badan, dan usia menunjukkan bahwa adanya perbedaan kurva survival yang mengidentifikasi potensi pengaruh terhadap waktu kesembuhan. Untuk itu, memastikan keabsahannya model Koch ini dilakukan pengujian asumsi proportional hazard menggunakan residual Seinfeld. Kemudian, hasil uji ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki yang berarti tidak ada pelanggaran terhadap asumsi proportional hazard. Dengan demikian, seluruh variabel yang dianalisis dinyatakan memenuhi asumsi model Koch dan dapat langsung dimasukkan ke dalam model regresi Koch tanpa memerlukan stratifikasi. Hal ini menyederhanakan pemodelan dan memungkinkan interpretasi langsung dari pengaruh masing-masing variabel terhadap hazard kesembuhan. Model regresi Cook yang dibangun tanpa stratifikasi dan tanpa interaksi menunjukkan bahwa pasien dengan status gizi ini buruk cenderung memiliki waktu kesembuhan yang lebih lama dibandingkan pasien bergizi baik. Kemudian, usia yang lebih tua dan berat badan yang lebih rendah itu berkaitan dengan penurunan kecepatan kesembuhan. Jenis kelamin dan status HIV itu turut dianalisis, namun dalam beberapa kasus pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi asumsi proportional hazard, sehingga model regresi Cook tanpa stratifikasi dan tanpa interaksi dapat digunakan secara sah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesembuhan pasien tuberkulosis paru. Model ini menunjukkan bahwa status gizi, usia, dan berat badan itu merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi waktu kesembuhan. Dan temuan ini juga penting untuk dijadikan dasar dalam perencanaan strategi penanganan pasien tuberkulosis secara lebih efektif. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.